Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu tentang investment. Dan di sini investment, seperti yang tadi udah aku jelasin di teorinya, kita akan lebih fokus pada debt dan juga pada equity. Nah, di sini maksudnya kalau debt itu adalah kayak kita invest obligasi, sedangkan untuk yang equity itu lebih ke kita invest saham. Nah, untuk untuk debt ini juga ada yang helpful collection, ada helpful collection and selling, ada trading. Jadi ini udah aku bikinin nih catatannya, kalian tinggal nanti lihat aja gitu ya pas sudah aku share. Nah, yang perlu kalian lihat di sini nih. Ini kalau misalnya trading ini ada, ini nggak ada, ini ada, nggak ada kayak gitu. Nah, tapi yang paling berpengaruh adalah ini, pas adjustment nih. Kalau misalkan yang trading itu adjustment-nya pakai income, sedangkan kalau non trading itu adjustment-nya pakai equity, kayak gitu. Oke, ini buat yang debt. Aku ini jelasinnya sekilas aja karena nanti kalian bisa sambil baca aja sambil lihat juga. Oke, lalu ini ya equity. Kalau equity nggak ada nih yang helpful ini, jadi benar-benar cuma dua. Cost atau fair value method yang di bawah 20%, sedangkan equity method 20-50%. Karena kalau 50% ke atas nanti kalian akan pelajarinya di itu ya, di advance. Oke, di akuntansi lanjutan. Terus ini yang bedainnya kayak gini. Kalau trading gimana, kalau non trading gimana, kayak gitu. Oke, itu buat catatan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke problem 4. Oke, sekarang kita akan masuk ke problem 4. Nah, di problem 4 ini cukup panjang ya soalnya. Kalian bisa lihat sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita step by step aja. Terus, di sini problem 4 itu membahas Pancako. Pancako merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang power plant. Dikarenakan memiliki kas yang berlebih, perusahaan memutuskan untuk melakukan investasi dalam bentuk saham dan obligasi. Berikut ini merupakan data investasi yang dimiliki oleh Pancako pada akhir tahun 2021. Oke, jadi di sini ada datanya itu sudah aku pindahin nih sampai sini. Oke. Terus investasi pada Quartetco merupakan investasi yang dibeli dalam bentuk obligasi. Oke, jadi khusus ini tuh obligasi ya. Ini aku tandain beda, biar agak beda gitu. Oke, lalu, dan dikategorikan sebagai held for sale and collection, HSVC. Investasi obligasi ini dibeli pada 1 Januari 2021. Pada saat rate pasar sebesar 10% dan berlangsung selama 3 tahun. Pembayaran bunga setiap awal tahun. Oke, untuk obligasi ini sendiri kebetulan ini udah ada tabel amortisasinya, jadi kalian nggak usah bikin lagi karena udah disediain di soal. Gitu. Oke, terus ini ada jurnal dan seperti biasa pasti akan diminta ini ada transaksi yang nantinya pasti akan disuruh bikin jurnal gitu ya. Oke, nah yang pertama ini kita kan awal tahun 2022. Nah, atau akhir tahun 2021 lah ya lebih tepatnya. Terus di sini itu dari soal sampai classification, tapi aku tambahin share own dan method. Ini apa? Share own itu apa? Share own itu kalau di sini kan kita bisa lihat persentase ownership ya. Maksudnya jumlah kepemilikan saham yang kita punya itu sebesar 12% dari outstanding. Tapi yang kalau share own ini kayak jumlah lembar saham yang kita pegang itu berapa lembar sih? Kalau ini kan cuma persentase kepemilikannya ya. Kalau ini aku mau cari tahu berapa sih lembar saham sebenarnya yang kita miliki. Itu tuh caranya tinggal dari outstanding ini kalian kali sama ownership-nya. Oke, ternyata dapat kalau misalkan untuk Monoko itu adalah sebesar 150.000 lembar. Terus kalau untuk Duoko itu 200.000 lembar. Terus kalau untuk Trioko itu adalah 120.000 lembar. Oke. Nah, untuk Quartetco ini nggak ada karena ini bonds ya. Jadi ini aku bisa tulis ini bonds. Oke. Nah, tapi kalau bonds ini dia 10.000 kan. Makanya di sini outstandingnya adalah 10.000 karena kita belinya itu adalah 10.000. Gitu. Maksudnya 10.000 lembar. Oke, nah terus untuk method. Method ini maksudnya apa? Method ini maksudnya untuk ownership ini loh. Kita apakah seperti yang tadi sebelumnya di teori udah aku jelasin, kalau misalkan di bawah 20% gitu ya, itu masuknya nanti ke cost atau fair value. Sedangkan di atas 20% sampai 50% itu nanti masuknya ke equity. Oke, jadi ini kita pisahin dulu nih. Ini kan cost. Oke, ini juga cost karena kan masih nggak nyampe 20%. Nah, untuk Trioko ini kan ada di atas
20% ya, berarti ini equity. Gitu. Nah, ini nggak ada karena ini adalah bonds. Cuma ini paling jatuhnya yang held for sale and collection nih, HSVC gitu. Nanti kan untuk metodenya kalian bisa lihat di sini ya. Ininya nih, oh nanti pokoknya jurnal yang dipakai nanti sebaris ini, kayak gitu. Oke. Nah, ini udah selesai, kita udah lengkapin tabelnya. Sekarang kita harus bikin adjustment dulu nih. Adjustment entries atau jurnal 2021. Jadi kita harus adjustment. Karena dia bilang di sini ini semua transaksinya tuh belum di adjustment loh. Jadi kita harus adjustment. Adjustment apanya? Adjustment nilainya. Karena kan kalau misalkan kayak ini kan ada unrealized gain atau loss-nya itu harus di adjustment juga. Terus untuk quartet call ini kan bonds juga kita harus adjust bunganya ya kan. Pendapatan bunga yang kita peroleh gitu. Oke, adjustment entries kita mulai dari tanggal 31 dulu. Terus yang pertama-tama kita mau yang cost method dulu. Cost method trading. Oke, nah cost method trading ini berarti ini yang trading kan ini ada 2 trading nih. Dan dua-duanya cost nih kebetulan. Jadi kita cari dia unrealized gain apa unrealized loss. Oke, nah cara unrealized ini dari share own ini, makanya tadi aku minta maksudnya aku cari dulu kan share owner berapa biar lebih gampang. Lembar saham yang kita miliki itu berapa sih? Terus dikali sama selisih cost atau fair value. Terserah mau ini cost kurang fair value atau fair value kurang cost itu terserah. Cuma di sini aku maunya fair value kurang cost aja. Oke, fair value kurang cost segini. Lalu yang bawahnya juga kenapa? Karena kan ini dua-duanya trading ya. Oke. Terus ini kalian bisa lihat laba atau rugi itu sebenarnya gampang. Kalian bisa lihat dari nilai cost-nya. Cost-nya sama fair value-nya ternyata masih lebih tinggi cost atau uang yang kita biayakan, uang yang kita keluarkan untuk dapat per lembar sahamnya. Jadi ini tuh rugi. Gitu. Sedangkan untuk yang ini fair value dan cost-nya itu ternyata masih lebih besar fair value nih. Berarti ini kita untung. Gitu. Cuman kan ini ada satu untung, satu rugi. Kita harus cross check. Ternyata masih lebih besar rugi kita. Nah, kalau untuk jurnal rugi, terus untuk cost method dan trading itu apa? Kita bisa lihat lagi di sini gitu ya. Ini kan yang ini. Terus cost method, terus rugi nih. Ini rugi, berarti karena dia pakai yang trading, berarti ini unrealized holding gain or loss pada fair value kayak gitu. Coba kita copy. Oke, kayak gini ya. Nah, angkanya dari mana? Angkanya dari selisih ini aja langsung. Cuman ini aku langsung hitung aja, 50.000. Gitu, oke. Karena ini rugi, karena ini kan totalnya rugi. Oke, itu buat yang cost method terus trading. Terus kita lihat apa lagi selanjutnya? Yang equity. Kita lihat apakah equity itu ada. Ternyata equity itu nggak ada fair value ya. Dia nggak adjustment fair value, jadi kita nggak usah lakuin penjurnalan apa-apa. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke quartet yang bonds ini. Nah, kalau bonds ini kan pasti ada itu ya. Ada apa namanya? Ada interest. Nah, ini kan kita invest obligasi, berarti kita yang terima uang nih. Kita yang bakal terima pendapatan bunga. Oke, sekarang kita harus bikin jurnal penerimaan bunganya, interest receivable, karena kan kita belum dapat duit nih, jadi masih interest receivable. Terus ininya adalah interest revenue. Terus ininya adalah debt investment. Oke. Untuk nilainya, kalian bisa ambil dari yang tabel amortisasi ini nih, yang udah disediain di soal ini. Biasa kita buatkan, tapi ini kebetulan udah dari soal, jadi kita bisa langsung ambil aja angkanya. Nah, untuk interest receivable itu kita lihatnya dari yang ini, ya interest paid ini. Karena kan biasa interest paid ini yang kita bayarkan. Nah, ini konsepnya itu yang kita terima gitu. Jadi ini interest receivable-nya 80.000. Maaf. 80.000. Terus kalau untuk debt investment-nya itu yang amortisasinya berarti yang 15.026. Terus untuk interest revenue-nya berarti yang interest expense-nya yang 95.026 gitu. Pokoknya ini sebenarnya konsepnya sama aja kayak bonds biasa ya. Cuman ini yang harus kalian perhatikan ini adalah investment. Jadi semuanya dibalik. Kalau biasa kita bayar
bayar itu, maksudnya kita utang, kita bayar. Kalau ini kita malah dapat pendapatan bunga, gitu. Pendapatan dan piutang bunga. Oke, setelah selesai untuk cadangin bunganya, sekarang kita harus adjustment fair value-nya nih. Karena kan dia bilang kalau quartet call itu adalah head for sale and collection, HSVC kan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu HSVC itu apakah ada adjustment. Ternyata ada nih. Nih, head for sale kan, ternyata ada. Ini ada kalau untung begini, kalau rugi jurnalnya begini. Oke, sekarang kita harus cari tahu apakah dia untung atau rugi. Ini aku tulis dulu HSVC. Oke. Nah, untuk cari taunya gimana? Kalian harus dari fair value dulu. Fair value of debt investment 31, 12, 21. Oke, karena kan ini tahun ini. Berapa angkanya itu kalian tinggal kali yang jumlah outstanding ini berapa lembar sih obligasi yang kita punya, terus kalian kali sama fair value-nya. Oke, nggak usah pedulin cost value-nya, tapi kalian langsung kali sama fair value-nya. Oke, dapat 1.120.000. Nah, untuk carrying value-nya of debt investment 31, 12, 21. Nah, ini itu kalian ambilnya dari yang tabel amortisasi ini nih. Bentar. Nah, ini kalian ambilnya itu yang 965 karena kan berarti kan ini kita lagi tahun 2021 nih ngomongnya. Berarti kita lihatnya yang ini dong, yang 965 289 karena kan udah mau masuk tahun 2022. Oke, jadi ini carrying value-nya 965 berapa tadi? 965 289. Oke, terus kalian selisihin apakah laba atau rugi gitu. Oke, ternyata ini ada laba nih. Kalau jurnal laba itu gimana? Jurnal laba itu kita balik lagi ke catatan contek bentar. Oh, ternyata jurnal laba tuh gini, fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity gitu ya. Oke, ini copy paste aja. Terus angkanya dari yang 94711 ini. Oke, ini aku pindahin ke samping aja, biar tidak mengganggu penjurnalan. Oke. Nah, sekarang udah, terus kita lihat apalagi yang kita milikin, udah nggak ada kan? Berarti untuk adjustment entries tahun 2021-nya udah selesai nih. Cuman begini aja. Oke, berarti cuma ada 2 jurnal. Yang ini sama yang ini. Bentar. Ini aku rapihin dulu. Oke, jadi ada 2 jurnal. Nah. Oke. Bentar. Oke, berarti yang untuk tahun 2021 udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke, baru kita masuk ke soal ini nih, jurnal-jurnalan yang di tanggal ini. Di tahun 2022. Oke, sekarang kita bikin jurnal 2022. Oke, 2022. Gimana dah? Bentar. Jurnal 2022. Nah, benar. Oke. Sekarang kita baca. Di tanggal 1 Maret 2022. Oh, sungguh. Sebelum kita masuk ke 1 Maret yang sesuai soal, kalian harus ingat nih, tadi kan kita udah bikin nih interest receivable-nya kan. Nah, dia kan bilang kalau misalkan pembayaran bunga itu, penerimaan bunga dibayarkan setiap awal tahun. Berarti sekarang kita harus catat penerimaan bunga kita. Tadi kan kita udah catat itunya. Di cash pada interest receivable. Gitu. Angkanya dari mana? Angkanya dari yang 80.000 ini. Gitu. Oke, jangan lupa ya. Oke, udah selesai. Berarti sekarang kita masuk, baru nih kita masuk benar-benar sesuai tanggal soal, yaitu 1 Maret 2022. Maret 2022. Oke, apa soalnya? Kita baca, perusahaan memutuskan untuk menjual kepemilikan saham di Duoco dengan harga $45. Oke, berarti sekarang perusahaan lagi mau jual Duoco. Berarti jurnalnya itu cash, karena kan pasti jual, karena jual kita dapat uang nih. Terus ininya equity investment in Duoco. Oke. Nah, berapa angkanya ini?
kita lihat dulu berapa kepemilikan kita yang di Duoko. 100.000 nih. Terus kita kali 45. Oke. Oke, ternyata dapat 9 juta. Berarti udah terjual habis. Ini aku mau kasih notes. Duoko habis. Maksudnya biar nanti kan kita harus ngerekon kayak gini lagi kan di akhir tahun 2022. Jadi tahu nih, oh Duoko udah nggak ada. Pokoknya kita udah nggak ada saham namanya Duoko karena udah dijual di 1 Maret. Oke, lalu lanjut ke tanggal 11 April. Nah, di tanggal 11 April, perusahaan menambah kepemilikan saham pada Monoko dikarenakan prospek yang terus meningkat. Perusahaan membeli 25 lembar saham Monoko pada tingkat $24. Oke, jadi sekarang kalau tadi jual, sekarang kita malah beli. Karena beli jadi nominalnya equity investment. Namanya aja kita beli kan, berarti investment kita bertambah pada Monoko. Oke, tapi cash kita berkurang karena kan kita beli. Oke, harganya itu 25.000 dikali sama 24. Oke, terus di sini kita kasih notes Monoko beli 25.000. Terus ada lagi kah pada tingkat 24? Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut dulu ke tanggal selanjutnya, yaitu 16 Juli. Oke, nah di 16 Juli ini perusahaan menjual 3.000 lembar obligasi yang dimiliki pada tingkat harga 120. Oke, sekarang perusahaan jual obligasi, tapi ini cuma sebagian ya. Jadi ini cash. Oh ya, sebelum kalian melakukan penjualan ini sama kayak bonds payable, gitu kan? Ini kan bonds receivable lah hitungannya ya. Ini kalian harus selesaikan urusan piutang bunganya. Jadi kita di sini pertama adalah catat catat pendapatan bunganya dulu. Karena kan selalu kalau bonds itu mau dijual, mau diapain kan kita harus selesaikan dulu piutang bunganya kan, utang atau piutang bunganya. Jadi makanya di sini kita catat transaksi mengenai bunganya dulu. Oke, di sini ada cash, terus anggap jurnalnya itu sebenarnya sama aja kayak yang ini. Cuman ini gantinya cash karena kan kita langsung dapat cash gitu. Nah, terus ini debt investment. Terus kalau yang ini interest, ini revenue. Salah. Revenue. Oke. Nah, angkanya dapat dari mana? Kalau misalkan yang oke, tunggu dulu deh. Kan kita jualnya 3.000 nih. Bentar. Jual 3.000 bonds. Oke, nah 3.000 itu berapa persen sih dari 10.000? Berarti kan logikanya 30% ya. Gitu, bentar. Ini dikasih rumus dulu. Terus dibagi sama yang ini. Jumlah kepemilikan kita total kan semua 10.000. Terus kita jual 3.000. Ternyata kita jual 30%. Berarti nanti pas di sini kalian tinggal 80.000. Kan totalnya ya. Terus kalian kali 30%. Terus kalian bagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena kan ini 80.000 itu per tahun. Sedangkan ini dia nggak nyampe setahun jalannya gitu kan. Jadi kalian harus hitung dari Januari sampai 16 Juli itu berapa bulan gitu. Dan di sini Januari sampai Juli kan berarti ada Julinya karena 16 sudah dihitung berarti ada 7 bulan. Berarti kalian kali 7. Gitu. Berarti dapat cash-nya nanti kita terima adalah sebesar 14.000. Terus untuk interest revenue-nya gimana? Sama aja caranya. Cuman kita ambil yang angkanya yang 96529. 96529 kalian kali 30%. Ingat bagi 12 terus kali 7. Gitu dapat 16.289 lebih lah ya. Terus untuk debt investment-nya bisa kalian selisihin aja atau kalian mau kali kayak gini. Karena ini aku selisihin aja.
Kita udah selesai nih urusan hutang bunganya, kita langsung masuk ke penjualan bonds-nya gitu ya. Nah, untuk penjualan bonds-nya ini atau penjualan debt investment ini kan pasti namanya penjualan kita terima cash. Oke, terus pasti debt investment kita berkurang. Investment kita berkurang. Oke, nah lalu kalau yang ini nanti gain atau loss tergantung ya. Itu gimana hitungnya? Ini 3000 lembar dikali 120. Karena kan dia bilang harganya 120 ya. Terus ini kita hitung debt investment-nya dari kotak ini nih yang 965289. 965289 gitu kan. Terus kali 30%, ambilnya yang ini ya. Karena kan kita lagi di periode ini nih 965289 ini kan. Harusnya kalau per akhir nanti bonds carrying value-nya segini logikanya. Cuman karena ini tiba-tiba dibayar di tengah-tengah, makanya kita pakai carrying value yang ini. Terus udah selesai, kalian jangan lupa tambahkan sama yang ini. Kenapa tambahkan? Karena kan ini debt investment-nya di debit, berarti ditambahin gitu. Kayak gitu nanti dapat 292.479, sekian. Udah gitu nanti baru kita selisihin. Gain on sale of investment gitu. Ini tinggal ini dikurang sama ini. Oke, udah dapet deh segini. Udah ya, udah selesai. Yang tanggal 16. Lanjut. Nah, tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus nih, membeli saham tambahan pada perusahaan baru bernama Hexaco sebanyak 40.000 lembar dari total 250 lembar saham yang beredar. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 280.000 dan menetapkan investasi ini sebagai kategori trading. Oke, jadi ini ceritanya perusahaan beli saham. Jadi yang pasti equity investment ini aku ganti bukan Monaco tapi PT baru Hexaco. Nah, terus di sininya pasti adalah cash karena kan beli. Sesimpel itu. Terus angkanya dari mana? Dia kan beli 40.000 nih. Terus kalian kali sama nggak usah. Ini berarti 280.000 karena dia bilang mengeluarkan uang sebesar 280.000, jadi langsung aja 280.000. Lalu untuk yang ini aku mau catat Hexaco. Hexaco 25.000 lembar. Nah, bukan 25, 40.000 lembar. Terus nanti berapa persen? 250. Kita coba cari tahu ya, 250.000. Terus dibagi sama maaf. 40.000. Kan kita beli 40.000. Terus kata bagi yang outstanding itu 250.000. Berarti nanti dapatnya 16%. Nah, 16% ini itu nanti adalah trading. Gitu ya. Karena kan dia bilang nanti masuknya ke kategori trading. Oke, lanjut dulu sekarang kita ke tanggal 11 November. Nah, di 11 November ini kita jual lagi nih. Menjual 15% dari saham yang dimiliki pada Trioco pada tingkatan harga 10. Oke, jadi ini cash, pastikan kita terima duit. Terus ininya lengkapin satu, terus ini equity investment. Nah, untuk cashnya ini, untuk lembarnya dulu deh, dia bilang kan 15% saham yang dimiliki pada Trioco. Oke, jadi kita lihat share owner kita pada Trioco itu sebesar 220.000 nih. Kita kali 15%. Berarti kita akan menjual sebesar 18.000 lembar. Gitu. Nah, nanti 18 lembar ribu ini kita kali sama 10. Oke, dapat 120. Oh, tunggu sebentar. Ini salah kayaknya. Ini pakai outstanding. Iya, pakai outstanding. Kenapa pakai outstanding? Karena dia bilang kan yang dimiliki Trioco. Maksudnya yang dimiliki berarti yang outstandingnya. Tadi aku salah. Kalau pakai share owner tuh maksudnya yang Monaco miliki. Tapi ini kan dia bilang pakai saham yang dimiliki oleh Trioco. Karena Trioco punyanya ini berarti nanti outstandingnya yang dipakai adalah yang 480.000 ini. Oke.
Berarti nanti yang kita jual adalah sebesar 72.000 lembar. Berarti cash yang kita terima nanti dikali 10 sebesar 720.000. Berarti kalian perhatiin ya ininya. Tadi kayak jangan sampai kayak aku tadi salah, tapi ini dibaca saham yang dimiliki oleh Triyoko, jadi pakainya ya outstanding. Oke. Lalu untuk equity investmentnya, gimana cara carinya? Itu kalian tinggal 720.000 lembar ini, kalian kali sama yang ini, yang costnya. Oke, dapat. Oh iya, ini aku harus tambahin Triyoko. Oke, terus nanti baru diselisihin laba atau rugi, ternyata karena lebih besar sebelah kredit, berarti ini adalah loss. Loss on sale of investment, gitu. Sebesar berapa? Oke, 360.000. Sebentar, ini aku mau tambahin. Ini adalah Triyoko 72.000 jual 72.000 lembar saham. Oke. 11 November selesai. Sekarang kita lanjut ke tanggal 1 Desember. Nah, tanggal 1 Desember, perusahaan membeli 20.000 lembar saham dari 80.000 lembar saham beredar milik Heptaco. Berarti tadi kita udah nambah Hexaco, sekarang kita nambah lagi nih PT baru. Namanya itu adalah Heptaco. Oke, berarti sekarang kita jurnalnya itu equity investment. Tapi ini Heptaco. Heptaco. Terus di sininya cash, karena kan kita beli, jadi cashnya berkurang. Nah, untuk Heptaco ini harganya itu 20.000. Ini harus kita cari tahu, 20.000 lembar, tapi harga per lembarnya 200. Jadi 4 juta. Oke, terus di sini aku mau tambahin note Heptaco. Terus 20.000 lembar. Beli 20.000 lembar. Terus oke, kita cari tahu berapa persen kah 20.000 dibagi 80.000. Oke, 25%. Berarti ini nanti masuk ke equity ya. Terus ini non-trading. Oke. Apakah ada lagi? Oke, udah nggak ada. Berarti stop di tanggal 1 Desember. Berarti untuk ya entries jurnal general entriesnya ini aku tambahin jurnal aja deh, karena ini jurnal biasa ya. Jurnalnya ini buat tahun 2022. Oke, sebentar aku kotakin dulu biar rapi. Sebentar ya. Oke. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita harus bikin adjustment entries kayak yang 2021 ini. Tapi kita harus update dulu nih investment ini kita nih. Karena kan ada yang udah dijual, ada yang nambah, ada yang kurang gitu kan. Jadi kita bikin dulu nih di sini. Oke, ini aku copy aja dulu. Terus investment of outstanding bla 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 bla. Ini bakal semuanya berubah sih. Oke. Sekarang kita bentar ditambah. Ini untuk Duoko dihapus ya, karena kan udah dijual habis nih. Berarti ini dihapusin aja. Sedangkan ini masih ada Monoko Triyoko, terus nambahnya malah Heptaco sama Hexaco. Oke, bentar. Terus ini Heptaco. Oke, outstandingnya masih nggak ada yang berubah. Kita mulai dari atas aja ya. Outstandingnya tuh kan masih nggak ada yang berubah nih, 150 Monoko. Ownership-nya nggak tahu, ini juga nggak tahu dulu. Untuk share, sebentar. Ini aku mau copy value dulu. Oke, ini ownership-nya dihapus. Oke, nah untuk share owner-nya ini, berarti kita kan awal kita punya 150.000 nih, yang punya Monoko. Kita lihat apakah ada transaksi Monoko. Ternyata Monoko itu di tanggal 1 Maret nih, dia beli nih 25.000. Terus ada lagi nggak? Ya? Monoko. Oke, nggak ada. Jadi cuma segitu. Berarti sekarang share owner kita tuh punya, ini juga metodenya hapus dulu karena mungkin aja bisa berubah. Kalau ini nggak. Oke. Ini berarti kita
cari tahu berapakah ownership yang kita punya sekarang adalah 14%. Oke. Selesai. Terus untuk yang Trioko. Nah, Trioko ini sebenarnya ada 2 cara ya. Kalian mau pisahin kayak tadi juga boleh. Nih, misalkan kalian mau pisahin kayak gini. Jadi ini kan tadi 150.000 nih. Nih, terus nanti kalian tambahannya 25.000 di sini. Maaf, kalian 25.000. Oke, terus ini tinggal kalian bagi aja 25.000 ini dibagi sama ini. Gitu, dan 2%. Jadi nanti ownership-nya total 14%, terus ini segini gitu, sama aja ya. Oke. Lalu lanjut ke Trioko. Nah, di Trioko ini kan awal kita Oke, nah selanjutnya tadi tuh aku ada sedikit salah buat yang ini nih, yang non trading. Jadi kalau non trading itu cost-nya itu harus pakai, kan namanya aja non trading ya. Jadi emang apa namanya? Emang dibuat bukan untuk langsung dijual gitu kan. Maksudnya ditahan dulu di keep. Jadi cost-nya ini harus ikutin fair value di tahun sebelumnya. Kan ini tadi tahun sebelumnya itu fair value Trioko itu 12 ya. Jadi ini cost-nya juga berubah jadi 12. Tapi kalau untuk trading nggak. Kalau trading bener-bener masih sama aja, nggak akan pernah berubah. Maksudnya kita beli berapa, dia tetap segitu gitu. Sedangkan untuk non trading kayak Trioko ini tadi aku ada ralat kalau misalkan ini itu harus diganti sesuai dengan fair value-nya. Karena kan dia pikir untuk non trading nih. Jadi dia emang nggak mau jual nih sebenarnya, maksudnya untuk di keep dulu sama perusahaan. Jadi nilai cost-nya ini adalah nilai fair value di tahun sebelumnya gitu. Oke. Cuman ini karena ini equity jadi ya udahlah ya. Jadi ini kan emang nggak dicatat karena equity. Oke, tapi karena ini udah berubah nih nilainya nih, karena kan ini udah dijual tadi, sekarang udah jadi cost. Jadi ini cost dan fair value-nya tetap ada selisih dan tetap harus kita adjustment fair value-nya. Oke, itu aja buat kolom ini. Terus udah gitu sekarang kita harus bikin adjustment kayak yang di tahun 2021 ini gitu ya. Sebentar, ini. Oke, lalu untuk yang ini itu 31 Desember dulu. Oke, seperti biasa aku mau kerjain yang cost terus trading dulu. Kita mulai dari yang paling atas saja dulu ya. Terus untuk yang cost dan trading kita pisahin dulu karena ini udah cukup berantakan gitu, nggak kayak di atas trading. Jadi aku pisahin aja kolomnya. Kayak gini. Terus yang mana lagi yang trading ini? Hexaco. Oke, kita copy dulu. Nah, kayak gini. Terus kita selisihin. Selisih carinya gimana? Carinya itu sama aja kayak yang di atas ya. Yang kayak share maksudnya lembar saham yang kita miliki, terus kalian kali market value dikurang cost-nya. Atau kalian mau balik juga nggak apa-apa selama kalian ngerti gitu. Oke. Ini semua begitu jumlahnya terus dijumlahin. Oke, dapat 675.000 tahun ini. Tapi ingat, ini tuh maksudnya ini tuh adjustment ini tuh nanti agak-agak mirip sama cadangin allowance AFDA gitu. Jadi nanti kan ini dapat 675 nih. Kita nggak bisa nih langsung akuin ini 675.000 gitu. Kita harus lihat dulu di tahun lalu. Jadi gini, anggaplah aku bikin di sini buku besar teh ya, unrealized gain on loss income. Karena kan ini lagi bahas trading, jadi income. Terus kita lihat di tahun lalu itu saldo kita plus atau minus. Oh, ternyata saldo kita itu di debit nih sebesar 50.000. Oke, kayak rugi 50.000 kan, ini awal. Terus akhirnya kita itu saldonya harus di 675.000 terus untung gitu kan. Ini akhir. Berarti berapakah AJP yang kita lakukan? Maaf. Salah pencet. Berarti berapakah AJP yang kita lakukan? AJP-nya itu ya selisihnya kan. Nah, selisihnya itu kayak kita belajar allowance saja. Ini ditambah ini. Gitu. Jadi 725. Jadi nanti yang dicatat di sini adalah 725. Ribu ini juga 725.000. Oke. Nyambil dari sini deh, bengeling. Oke, kayak gitu. Terus untuk jurnalnya gimana? Jurnalnya kita bisa coba cek dulu. Kita contek dulu sebentar di ini table. Ini cost terus trading. Ini cost terus trading. Terus untung berarti ini fair value adjustment. Trading pada
unrealized. Oke, kita salin jurnalnya kayak gini. Kayak gitu. Itu untuk yang cost and trading. Oke. Lalu trading udah selesai. Selanjutnya, transaksi selanjutnya yang Trioko ini yang non trading. Oke, kita bikin 112. Terus ini cost, terus non trading. Nah, untuk cost dan non trading ini aku ini dulu. Ambil dulu, comot. Kayak gini. Terus caranya tuh sama aja kayak gini sebenarnya carinya. Nah, 288. Ini untung. Oke. Lalu kita lihat tahun lalu. Ada nggak sih tahun lalu? Oke, kebetulan tahun lalu tuh nggak ada non-trading cost terus non-trading ya. Jadi ya udah nggak usah diapa-apain. Jadi kalian bisa lihat ini kan untung. Berarti kalian contek lagi di catatan cost terus non-trading terus untung. Berarti equity investment pada unrealized goal of equity. Ya gitulah ya. Oke, yang jurnalnya tuh 288 ini. Oke, nah kalau kalian perhatiin yang membedakan antara sebentar. Kalau kalian perhatiin yang membedakan antara dua ini itu cuman di sini nih. Kalau misalkan dia yang trading, itu dia pakai fair value. Sedangkan kalau non trading itu dia pakai equipment investment depannya gitu. Ini kita bikin equipment investmentnya si itu aja, si Trioko. Karena kan cuma satu. Terus unrealized holding gain or loss equity. Jadi kalau misalkan di sini misalnya ada misalnya Heptaco juga nanti non trading terus cost misalkan. Jadi nanti equity investment Heptaco kayak gitu. Jadi benar-benar ini harus diperinciin per nama. Terus bedanya lagi kalau yang ini unrealized holdingnya, kalau yang trading pakai yang income, kalau yang non trading itu pakai yang equity. Oke, kayak gitu. Terus sekarang aku mau bikin yang itu dulu. Ini kan udah masuk yang equity nih. Sekarang aku mau adjustment jurnal dulu. Jurnal dividen dulu. Dividen. Kalian jangan lupakan kalau misalkan di sini kita ada kotak dividen. Nih. Oke, dividen dan juga net income gitu. Jadi kita coba salin dulu. Monoko tuh berapa dah? Dividen 200.000. Terus kalau net income-nya income itu 2 juta. Bentar. Aku giniin. Kebanyakan kan? 2 juta. Oke, terus ini kan sama aja. Terus untuk Trioko berapa? Trioko itu 800.000 dan 120.000. 800.000. Kebanyakan. Dan 120.000. Oke. Terus untuk yang Hexaco itu 1.400.000 dan 400.000. 1.400.000 dan 400.000. 400.000 dan 1.400.000. Oke, untuk yang Heptaco, minus 200.000 dan 50.000. Minus 200.000. Salah, dividennya 50.000. Ininya minus 200.000. Oke. Kita lihat bener gak 800, 450, kuartet gak usah karena kan ini obligasi ya, jadi nggak ngepek. Oke. Ini aku merge dulu biar sama. Nah, ini total dividen ya. Total dividen. Terus kita mau cari tahu dividen. Dividen punya kita itu berapa? Itu caranya kalian tinggal kali ini sama kali persentasenya. Gitu. Terus ini kenapa? Ini 200 kali sama 2%. Oke. Berarti kalau yang ini ya deh masih. Sekarang coba kita jumlahkan. Berapakah data dividen yang kita terima itu adalah sebesar 116.500. Oke, kita bisa jurnal dulu nih. Jurnalnya itu bisa 31 des.
Aku lupa sih, harusnya gituin jurnal dulu ya, baru fair value. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aku insert aja. Harusnya urutannya kalian bikin ini dulu sih. Dividen dulu. Fail. Oke. 31 12. Dividen. Oke. Nah, ini kalian jurnalnya cash or dividend in pay receivable. Nah, mohon maaf. Ini semua tengah. Oke. Cash or dividend receivable. Terus ininya itu adalah dividend revenue dan juga equity investment siapa gitu. Trio yang itu Heptaco. Oke. Nah, cash dividendnya itu adalah jumlah dari semua nih yang kita dapetin dividen punya kita. Tuh. Terus kalau misalkan yang dividen revenue ini adalah totalan dari yang metodenya cost. Jadi kalau metodenya cost, kalian jumlahin itu berarti masuk ke ini segini. Jadi itu masuk ke dividen revenue. Sedangkan kalau yang ini berarti yang ini. Yang equity itu equity sendirian. Gitu. Oke, kita lihat. Oke, udah benar. Lalu ini sekalian, ini udah selesai, ini baru kita akuin net income. Tapi net income kan cuman diakuinnya untuk yang equity doang nih. Yang cost itu kita nggak peduli lah dia mau rugi atau untung gitu kan. Yang penting equity kita, kalau equity, metode equity itu laba atau rugi dari perusahaan yang kita invest itu kita juga anggap gitu. Kita masukin ke nilai equity investment kita. Jadi kan ini yang equity cuma satu nih, kebetulan Heptaco doang. Berarti tinggal rugi 200 ribu ini kita kali sama 25%. Jadi kita bisa mengakui kita equity investment kita berkurang sebesar 50.000. Nah, jurnalnya itu investment loss. Kalau misalnya gain, nanti kalau misalnya gain ini berarti investment gain ya. Ini kan kebetulan investment loss, jadi investment loss-nya di debit. Terus sebelah kreditnya adalah tentu saja equity investment Heptaco sebesar 50.000. Oke, kayak gitu. Terus barulah kita bisa ini apa ya, income recognition. Ini nama itunya. Oke, ini income ininya, ini dividen. Oke. Terus ini barulah kita bisa pakai yang ini gitu. Harusnya urutannya begitu. Tadi aku salah, aku melupakan ini 2. Oke. Ini udah selesai, dividen udah income recognition udah, fair value adjustment trading udah, terus ini yang non trading udah, terus berarti sekarang harus yang bonds terakhir nih, yang bonds ini nih. Kalau equity kan tadi masuknya ini ya. Ini sih quartet ini loh, kita harus cadangkan interest receivable-nya. Oke, interest receivable. Oke. Nah, untuk interest receivable-nya ini jurnalnya sama kayak di atas ya, interest receivable, terus debt investment, terus ininya adalah interest revenue. Oke. Cuman harus kalian inget banget nih, kan nilainya udah nggak pas itu ya, udah senilai 70%. Jadi kalian tinggal 80.000 kalau nggak salah tadi. Kayak 70%. Gitu, berarti 56.000. Terus interest revenue-nya pakainya yang kita lihat di tabel. Pakainya yang ini. Yang 96529 karena kan udah buat yang 1 Januari 2023. 96529 dikali 70%. Oke. Lalu untuk debt investment-nya itu tinggal diselisihin saja.
Oke. Nah, segini. Ini buat yang itu. Oke. Sekarang ini udah selesai interestnya, sekarang kita mau fair value ini. Fair value-nya berarti kita harus mencatat. Oh ya, kita harus tahu dulu deh. Kita harus hitung fair value-nya. Fair value of debt investment in 31. Bentar ya, maaf. 31 12 22. Oke. Nah, ini tuh caranya kalian kali 7.000 ini. Kalian kali sama ini. Nilai fair value-nya 100. Dapat 700.000. Terus sekarang kita hitung carrying value of debt investment 31 12 22 itu berapa? Itu kalian tinggal ambil dari yang sebentar. Nah, 98114 981 dikali sama 70%. Oke. Terus di sisi ini fair value sama ini sama carrying value, ternyata kita punya keuntungan sebesar ini. Terus jangan lupa, ini tuh konsepnya sama aja kayak adjustment di atas, berarti kita bikin lagi. Kita lihat dulu tahun lalu gimana. Tahun lalu kita itu ternyata udah untung nih. 154.711. Oke. Sebentar. Ini tahun ini. Untung tahun ini. Untuk tahun lalu. Oke. Untung tahun lalu kan 154 nih. Berarti sisinya itu harus dikurang. Jadi segini. Terus jurnalnya kalau kalian masih bingung, kita bisa bikin itunya ya, unrealized holding gain or loss equity. Ini kan awal kita punya saldo 1574711 nih, tahun lalu nih. Awal. Oke, untuk akhirnya kita cuma tinggal 12.000 ini. Berarti kita harus menjurnal sebesar ini dikurang ini 14198, ya inilah beda pembulatan, dan saldonya itu harus di sebelah debit gitu. Jadi atau secara nggak langsung mengalami penurunan kerugian gitu ya. Oke, kita lihat debt investment HSCL. Terus kalau rugi gimana? Oh ini unrealized holding cost nanti pada fair value adjustment. Oke, saldonya yang 14198. Oke. Oke, berarti itu aja pembahasan buat problem 4. Nanti Excel ini nanti aku share, terus aku rapi-rapiin dulu biar kalian gampang lihatnya. Kalau masih ada yang nggak ngerti, masih ada yang bingung, tanya-tanya aja ya. Yang penting kalian harus agak sedikit notice itu. Ya ini yang tadi aku bilang, kalau misalkan kalian perhatiin apakah ini cost atau equity, karena itu beda banget. Kalau misalkan dia di bawah 20% dia harus cost. Kalau misalkan dia di atas 20% itu udah harus equity. Terus kalau equity itu kalian lihat lagi di sini apakah ada yang di jurnal, ada yang enggak, kalian perhatiin juga. Terus untuk yang kalau nilai trading, cost-nya masih ikutin yang kita bayarkan. Sedangkan untuk non-trading, jangan kayak tadi aku salah, itu cost-nya itu harus mengikuti fair value tahun terbaru gitu. Jadi kalau kayak trio ini kita pakainya yang 12. Cost-nya itu di tahun selanjutnya pakai 12. Berarti nanti kalau misalkan di sini ada non-trading. Oke, berarti nanti kalau trio coin ini misalkan di tahun 2023 nanti cost-nya berubah jadi 18. Kayak gitu ya. Itu aja sih yang perlu diperhatiin. Oke, berarti sekian pembahasan materi kita hari ini. Kalau masih ada yang nggak ngerti, langsung nanya aja. Oke, jangan malu-malu buat nanya ya. Oke, thank you semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya.